Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti. Saya adalah dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memperkenalkan tentang mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah trigonometri dengan kode mata kuliah PMT 11012. Mata kuliah trigonometri ini termasuk rumpun mata kuliah penguasaan materi matematika. Mata kuliah ini dibobotkan 3 SKS, kemudian diambil oleh mahasiswa semester 3, dan mata kuliah ini tidak ada prasyaratnya. Nah, di mata kuliah ini tujuannya mahasiswa bisa memahami sudut dan aplikasinya, kemudian mahasiswa bisa memahami perbandingan trigonometri, sudut-sudut berelasi, menggambarkan grafik fungsi trigonometri, memahami identitas trigonometri, menggunakan aturan jumlah, selisih sudut, rumus, sinus dan kosinus, kemudian sudut ganda, dan juga menggunakan aturan perkalian sinus dan kosinus, menggunakan aturan segitiga, menentukan luas segitiga dalam trigonometri, kemudian memahami bilangan kompleks dan koordinat polar. Nah, materinya saya bagi menjadi 12 materi seperti ini. Yang pertama itu kita ada sudut dan aplikasinya, kemudian yang kedua itu ada belajar fungsi trigonometri, yang 6 fungsi trigonometri dasar, kemudian bagaimana pengembangannya. Kemudian yang ketiga sudut-sudut berelasi antar kuadran, kemudian yang 4 menggambarkan grafik fungsi trigonometri, yang kelima identitas trigonometri, yang keenam jumlah dan selisih sudut, sudut rangkap dan sudut pertengahan. Kemudian yang ketujuh jumlah selisih dan hasil kali sinus dan kosinus. Kemudian yang ke-8 aturan segitiga dalam trigonometri, yang ke-6 luas segitiga dalam trigonometri. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar inverse fungsi trigonometri, kemudian persamaan dan pertidaksamaan trigonometri, yang terakhir bilangan kompleks dan koordinat polar. Nah, dari materi 12 tadi kita bagi dalam perkuliahan selama 1 semester, yaitu 16 pertemuan. Nah, dari 16 pertemuan ini ada 2 kali ujian, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Pada pertemuan pertama, mahasiswa itu diharapkan bisa mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian, derajat ke menit, derajat ke detik. Kemudian bisa melakukan pengukuran sudut. Pada pertemuan kedua, mahasiswa bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan aturan perbandingan trigonometri. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, mahasiswa bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio trigonometri dan untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Selanjutnya, mahasiswa akan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan inverse fungsi trigonometri. Yang selanjutnya, mahasiswa akan menyelesaikan permasalahan terkait persamaan dan pertidaksamaan fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait koordinat kutub dan bilangan kompleks. Nah, selanjutnya itu minggu terakhir, yaitu minggu ke-16, mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Nah, saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment. Bagaimana model pembelajaran yang saya bisa didukung agar terciptanya 3 hal tadi. Ada penyajian materi, delivery, kemudian ada interaksi, kemudian ada juga assessment-nya. Nah, yang pertama kita coba lihat delivery. Nah, kami di dalam perkuliahan, saya biasanya memberikan permasalahan kontekstual. Jadi model pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning. Nah, permasalahan kontekstual ini nantinya sebagai bridging dari permasalahan informal matematik ke permasalahan formal. Jadi sebelumnya mahasiswa disajikan dulu permasalahan yang informal, nanti selanjutnya bagaimana mereka bisa menggunakan data atau fakta atau penyelesaian ketika menyelesaikan permasalahan informal untuk menyelesaikan permasalahan yang formal atau permasalahan yang
lebih menggunakan matematis, misalnya membuktikan rumus ya. Nah, bagaimana dengan interaction-nya? Ya, mahasiswa ketika diberikan permasalahan, ya kita bentuk mahasiswa dalam beberapa kelompok. Ada kelompok kecil ya, sebelumnya kelompok-kelompok ini sudah saya bagi sendiri di awal pertemuan. Pada saat perkuliahan, mahasiswa belajar bersama kelompoknya masing-masing, berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Selanjutnya nanti akan kami bahas bersama-sama di kelompok besar, sehingga di sana akan tercipta interaksi antara mahasiswa di dalam kelompok, kemudian mahasiswa di luar kelompok, kemudian saya dan mahasiswa. Bagaimana dengan assessment? Pada mata kuliah trigonometri ini saya menilai mahasiswa dari 3 ranah. Yang pertama itu adalah partisipasi atau keaktifan mahasiswa, itu nilainya 20%. Yang kemudian UTS ini saya beri 40%. Namun UTS ini adalah gabungan antara kerja tim mahasiswa dengan kerja dia sendiri. Kerja tim ini bagaimana? Jadi di awal pertemuan, di pertemuan pertama, saya sudah membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini akan membuat sebuah proyek. Proyek ini sebenarnya sebagai persiapan agar mahasiswa ketika mau melakukan pembelajaran di kelas, mereka sudah berdiskusi dulu, belajar dulu bersama kelompoknya masing-masing, sehingga mahasiswa tidak kosong. Nah, proyeknya apa? Proyeknya adalah mahasiswa saya minta untuk membuat semacam ringkasan key konsep, kemudian apa saja yang mereka pelajari, kemudian ada beberapa latihan-latihan soal yang harus mereka kerjakan per kelompok. Nah, itu adalah proyek yang kami lakukan untuk mata kuliah trigonometri. Nah, pada saat UTS itu proyeknya materi dari pertemuan 2 sampai ke pertemuan 7. Nanti disubmit, mahasiswa pun setiap pertemuan proyeknya itu selalu diperbaiki dengan apa yang mereka dapatkan di kelas, sehingga nanti proyeknya akan disubmit. Walaupun proyeknya tiap minggu, proyeknya akan disubmit ketika UTS. Nah, itu menjadi penilaian kelompok, dan kemudian mereka masing-masing akan mengerjakan tes secara individu. Nah, sama seperti UTS, polanya mahasiswa juga ada diberikan penilaian proyek itu 50%, kemudian penilaian individu 50%. Penilaian proyek sama seperti penilaian proyek pada UTS, yaitu proyek mereka, ringkasan materi, rangkuman materi, kemudian apa saja konsep yang sudah mereka pelajari, apakah pembuktian, kemudian contoh-contoh soal, latihan-latihan soal, itu nanti akan dikumpul pada akhir perkuliahan di pertemuan 16, itu menjadi nilai proyek mereka. Kemudian mahasiswa sendiri secara individu akan melakukan tes kognitif, sehingga nanti akan dikombin nilai UAS itu 40%, 50-50 dari proyek dan dari UAS. Demikian secukup informasi dari saya mengenai mata kuliah trigonometri. Berikut akan saya sajikan bagaimana pembelajaran kami di dalam kelas mata kuliah trigonometri. Oke, nah tadi kita sudah belajar ini ada 6 fungsi dasar trigonometri. Ada sin, kalau ini definisi fungsi trigonometri kalau kita pakai koordinat kartesius ya, Y per R. Kalau saya gambarkan sebuah segitiga siku-siku, kalian kiranya bisa ya melakukan memberikan rumus perbandingan trigonometrinya bagaimana. Cos 15 derajat atau tan 15 derajat. Next problem, kalau kita ditanya 75 derajat. Kalau begitu apa ya yang kalian lakukan untuk mencari nilai dari fungsi sin dulu, sin 15 derajat. Boleh, Roro? Sin 45 dikurang 30 derajat. Sin 45 dikurang 30. Enggak? Ya. Roro menggunakan aturan apa? Sudut istimewa ya? Tapi pakai aturan pengurangan ya, aturan pengurangan segitiga sudut ya. 45 dikurang 30. Kira-kira ada yang bisa nebak tidak? Kenapa Roro memilih 45 dan 30?
karena Trio? itu merupakan sudut sederhana, sudut istimewa. Sudut istimewa. Emangnya kenapa kalau sudut istimewa? Dia sudah ada ininya, sudah terdata gitu Bu. Apa ya? Iya, sudah ada. Sudah ada ketentuannya. Iya. Kalau sin 45 berapa? Setengah akar. Emang yakin setengah akar 2? Lihat dari mana? Contekan ya? Contekan dari tabel ya? Tabelnya trigonometri ya? Oke. Ya, tapi intinya kalian mau menggunakan pengetahuan kalian dalam sudut-sudut istimewa untuk mencari ini, ya enggak? Nah, karena sebenarnya bisa kita pakai ya sudut istimewa, tapi bagaimana memastikan bahwa memang nilai dari sudut istimewa itu adalah seperti yang tertera di tabel, ya kan? Nah, kita akan melakukan kegiatan. Kita tadi saya di Google Classroom sudah membagikan Excel lembar kerja kita. Silakan, ini sudah duduk bersama kelompok masing-masing belum? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang coba diakses kembali, Excelnya dibuka. Nah, ini kita main-main sama Google Earth ya. Google Earth itu kita mau coba cari mana Tanjung Pinang. Ini sini ya, Pulau Dompa ya. Hafal betul ya, kampus tercinta ya. Padahal baru. Nah, ini adalah kampus kita maritim Raja Ali Haji. Ya udahlah, kalau gitu kita main ke sini lah. Si Dinda nggak mau main jauh-jauh. Pengennya main ke ini. Nah, di sini mana nih Umrah? Ini adalah kampus Umrah Maritim Raja Ali Haji. Matematika itu kan harapannya kita bisa pakai untuk menyelesaikan permasalahan kita di dunia nyata, ya enggak? Kalau saya anggap saja ini adalah sebuah bidang, ya, kita mau bermain-main dengan jarak. Nah, kalian pernah main sama sudut elevasi? Kalau pengen tahu ketinggian ataupun panjang dari suatu benda, itu bisa menggunakan tinggi pandangan. Patokan kita ya diri kita sendiri, tapi ketika di atas mata kita mau ke situ, saya mau mengukur tinggi pohon, masa iya keranting-ranting ya? Kan nggak bisa toh, jatuh lah nanti. Nah, kita menggunakan ilmu matematika untuk menggunakan itu. Nah, itulah salah satunya ilmu pengukuran ya, pakai trigonometri gitu ya. Misalnya nih ya, saya mau ambil jarak dengan sudut 30 derajat. Kita ambil angka yang gampang dulu ya. Jaraknya kira-kira 1 meter. Ini kita lihat sisi panjang. Kita sudah punya ya. Di sini kita ada sudut 30 derajat. Ya kan? Kemudian jarak dari titik ini ke sini sudah kita bentuk, kita atur. Jadi jaraknya 1 meter. Nah, coba sekarang kita masukkan di sini. Nah, kalau di aturan tabel yang kalian ketahui kan gini tabelnya ya, nak? Sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, tangan 30 sepertiga akar 3 dan seterusnya. 45 pun gitu. Kita coba yang 30. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah saya atur kira-kira rumusnya sesuai definisi. Kita masukkan. Jadi ini akan berubah sesuai dengan yang kita input. Ya, coba kita lihat si X. Kalau di segitiga itu si X siapa? Sisi mana? Sisi datar ya. Nah, sisi panjang berapa tadi panjangnya? 0,8. Kita lihat sin 30. Oh, 0,5. Benar nggak? Benar. Ya kan? Cos 30 setengah akar 3 berapa setengah akar 3 tadi? 0,86. Oh, 0,86 ya? Ya kan? Kemudian tangan 30 sepertiga akar 3 berapa? 0,53. Nah, ini kira-kira error kita aja ya. Kalau kalian mau lebih precise lagi ya kalian zoom. Tadi kan kita nggak terlalu deket zoomnya ya. Kalau kalian precise lagi,
karena ini satuannya kecil, jadi koma-komahan itu akan berpengaruh. Di size lagi itu bisa lebih precise. Oke? Sekarang ada yang mau coba tidak? Untuk kita main ke sudut 45. Siapa? Coba. Sini, Pak. Sisi. Yang lain boleh, kalau mau nyoba-nyoba di Google Earth-nya boleh, isi Excel-nya ya. Ubah-ubah aja angka-angkanya. Bisa. Kalau belum download aplikasinya, dia bisa buka di web. Nah, coba diklik kanan, properties. Ya, itu 2 tadi, 2. 1 tadi. 1 meter. Kita masuk ke Excel. Koma. Ya. 7 kosong. Juno ya. Oke, nah, pada angka. 0,7. Nah, kita lihat, perhatikan yang kuning. Nah, masukkan, coba perhatikan yang kuning. Kamu salah, kamu 0 titik. Nggak tahu kamu pakai titik. Nah, coba perhatikan situ. Oke, terima kasih Raja. Silakan boleh. Sorry. Nah, kalau dari 2 contoh kita sudah lihat, ya enggak? Oh, ternyata emang betul tabel sudut istimewa ini, fungsi sin, cos, tangen. Ya enggak? Sudah yakin belum? Tabel ini sudah benar? Sudah. Sudah yakin? Tasya kayaknya belum yakin. Mau coba sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali? Nia, mau coba berapa kali? Atau Suci? Suci sudah coba berapa kali? Kalau kita coba sampai 100 kali, siapa yang menjaminnya enggak? Ya betul ya. Sama seperti Einstein. Coba lagi gagal sampai ke ribuan step. Nggak tahu step itu ternyata berhasil. Kalau kita coba sekali berhasil, mending kalau sudah sampai 10 kali, baru yang keempat udah gagal. Nah, makanya contoh itu kalau dalam matematika tidak bisa kita jadikan bukti, ya, pembuktian ya, dalam matematika tidak bisa. Tapi nanti pembuktian bisa kita aplikasikan ke contoh. Makanya kita kalau mau pakai pembuktian, kita coba di sini. Nah, di LKPD kalian sudah saya buatkan lingkaran dengan jari-jari 1. Kenapa 1? Karena nantinya mau sepanjang apapun jari-jarinya atau mau sepanjang apapun hipotenusanya, ya perbandingannya akan coret-coret, ya enggak? Jadi bakal sama. Ya. Nah, sekarang kita buktikan dulu yang 1 ini betul tidak. Coba sama-sama kelompoknya. Ini adalah sudut 45 derajat. Ya, ini adalah sudut 45 derajat. Coba dibuktikan, misalnya saja dulu ya, sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, coba sama-sama diskusi. Bina, kalau susah Bina tegak aja nggak apa-apa. Apa yang kalian ketahui dari gambar itu? Apa yang sudah diketahui? Sudut. Pertama sudut 45 derajat. Apalagi yang diketahui? Panjang jari-jari ya. Kenapa sisi miring kalian bentuk jadi segitiga ya? Oke, jari-jarinya menjadi sisi miring. Panjang sisi miringnya berapa? 1. Nah, dari 2 informasi itu, apa yang bisa kalian otrek-otrek sehingga nanti dapat bahwa sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sekarang macam-macam segitiga ya. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan lain-lain. Contohkan kok dari dulu tadi kan pas Raja bikin itu sama-sama nolong sih ya. Ini sama ya. Oh ini
karena ukur satu kotak kalau misalnya dilihat itu ini kan ada 5 kotak ini 0,5 Berarti ini division oleh kita ya. Kalau sudah dapat nilai satu nilai fungsi, boleh dicari lagi nilai fungsi lain. Oke, semua kelompok sudah dengan jawabannya masing-masing? Sudah. Oke, bagus. Tadi saya sudah jalan-jalan, ada beberapa yang sama, ya, karena kita ada 3 kelompok. Kemudian ada yang lain juga. Kelompok yang mau coba dulu. Kelompok Tasya. Oke, boleh Tasya? Jangan ketawa dong. Oke, ini kita sudah dapat X. X-nya adalah ini ya? Iya. X ya. Jadi X-nya adalah setengah akar 2. Boleh di sini, Din? Di bawah sini kalau pas tadi kan kita mau mencari sin-nya ya? Nah, coba sin 45 berapa? 1 per setengah akar 2 per 1. Ya, setengah akar 2 ya? Betul nggak? Betul ya. Oke, terima kasih Dinda. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Dinda. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang menjawab berbeda? Sama sebenarnya, tapi kami agak beda sedikit di sini, Bu. Anda tidak? Kelompok Raja? Ya. Boleh. Raja di-share. Nah, di sini terlihat kan ada kotak-kotaknya itu. Kalau misalnya kita lihat 0,5 itu kotaknya itu ada berapa dari titik 0? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat kita simpulkan bahwa satu kotak itu adalah 0,1. Gitu. Setelah itu, kalau misalnya kita lihat di garis miring Sisi miring. perpotongan antara sisi miring dengan lingkarannya itu terletak pada titik sini ujung tuh. Nah, kan betul pas sama kotaknya tuh. Jadi kalau misalnya kita untuk tarik sudut siku-siku ke bawah, berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 0,7. Jadi dari situ dapat saya simpulkan bahwa panjangnya dari perpotongan hingga ke bawah itu 0,7 bagi 1 hasilnya 0,7 ya, atau setara dengan setengah akar 2 tadi ya, gitu. Itu kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? di sini, Bu. Nah, boleh Raja? Nah, untuk kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa yang dahulunya SMA itu tahunya tabelnya aja gitu, bahwa itu sebenarnya benar-benar bisa dibuktikan gitu. Jadi bisa dibawa ke dunia yang real juga seperti itu, Bu. Baik itu dia misalnya 30 derajat ataupun 40 derajat sin 30 ataupun cos 45 atau tangan 60, 90 seperti itu. Pokoknya sudah istimewa ya? Ya, yang istimewa. Ya, itu. Oke, terima kasih Raja. Ya betul ya? Tepuk tangan dulu Raja. Oke, jadi yang disampaikan Raja bahwa kita itu bisa membuktikan rumus apa ya di trigonometri.
Nah kemudian kalau kita sudah yakin memang rumusnya seperti itu, ya bukan definisi ya, kalau definisi ya memang ketetapan, kalau rumus bisa kita buktikan. Kalau kita sudah yakin, ya mau diotrek-otrek segimanapun ya bakal nilainya ya seperti itu. Nah kalian pun bisa menggunakan ilmu trigonometri itu biasanya dalam pengukuran, menentukan tinggi, menentukan jarak, seperti yang tadi kita coba-coba di Google Earth, mencari jarak tercepat terpendek dari lapangan ke jembatan atau lapangan ke pintu masuk gedung FKIP ya, bisa ya. Oke, kalau begitu belum ada pertanyaan. Yang mau coba lagi, masukkan angka-angka di sini berapa nanti ya, kemudian dapatnya berapa, mau coba-coba silakan nanti coba-coba bersama kawan sekelompok ya di rumah, main-main sama Google Earth juga ya. Kalau begitu saya cukupkan perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya, semangat terus belajar dan jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang Bu. Oke, demikian informasi mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah trigonometri. Saya harap penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.